Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Viva. Di sini saya intinya akan mendeteksi dini terkait keluarga panjenengan mengenai kesehatan dalam jiwa. Sebelumnya, panjenengan bisa menyebutkan nama panjenengan sinten? Baik, nama saya Sri Indriani, biasa dipanggil Iin. Saya panggil Mbak Iin Iya, Mbak, boleh. Nggih. Jadi Mbak Iin, di sini saya akan melakukan deteksi dini terhadap keluarga dan anggota keluarga panjenengan. Sebelumnya panjenengan apakah bersedia katanya ini sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Bersedia, Mbak. Baik, panjenengan bisa menyebutkan nama kepala keluarga jenengan. Eh, Kepala keluarga saya Zubaidi. Apa sekalian dengan umurnya ya, Mbak? Nggih, sekalian. Usianya 54, Nggih, jenis kelaminnya Mbak, jenis kelaminnya laki-laki, dengan pendidikan, pendidikan terakhir SMA. dan juga alamatnya Mbak. Kerjanya wira swasta dan alamatnya di Jalan Gresik Raya, Gang Lapangan Voli, Panyuran, RT 2 RW 3 Palang, Tuban. Oke, baik Mbak. Sebelumnya, jika boleh tahu, panjenengan ini di dalam keluarga itu berperan sebagai anak atau apa Mbak? Sebagai anak, Mbak, Baik Mbak Iin, untuk di keluarga sendiri ada berapa anggota jumlah anggota 4 sudah total dengan kepala keluarga. Baik. Panjenengan bisa menyebutkan nama ibu dengan usia, lalu disusul dengan pendidikan, dan juga pekerjaan, dan juga alamatnya apakah sama Oh iya, Eh, untuk ibu saya namanya Nining Sri Anis, usianya 43 tahun, pendidikannya SMP, dan pekerjaannya wira swasta. Alamatnya sama ya. Baik. Berikutnya untuk anggota keluarga di dalam kakak sendiri sinten Anggota keluarga selain ada saya, ibu, dan ayah, ada adik, Mbak. Oh, mungkin bisa panjenengan sebutkan terlebih dahulu untuk biodata panjenengan. Baik, untuk saya sendiri, nama panjang saya Sri Indriani, usia saya 22 tahun, pendidikan terakhir S1 sebagai welding inspector. Nggih. Untuk adik panjenengan, Mbak, monggo disebutkan. Kalau adik saya namanya Siti Kofifah, usianya 21 tahun, saat ini sebagai mahasiswa. Oke. Baik, di sini saya mendapati bahwasanya dalam keluarga jenengan itu terdapat 4 orang di mana satu sebagai kepala keluarga yaitu Bapak Zubaidi dan juga Ibu Nining Sri Anis, disusul panjenengan dan juga adik panjenengan yang bernama Siti Afifah. Betul, Mbak? Betul, Mbak. Oke. Baik, langsung saya mulai wawancaranya saja Mbak. Boleh, Sebelumnya, Mbak. wawancara ini itu untuk mendeteksi apakah di dalam keluarga panjenengan itu dalam keadaan sehat atau berisiko masalah pada psikososial atau kronis atau mengalami gangguan jiwa. Baik untuk wawancaranya sendiri, mungkin sekitar 20 menit ke depan. Dengan pertanyaan, monggo panjenengan bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya, nggih. Iya, Mbak. Baik.
Untuk masalah kesehatan sendiri, Mbak, apakah di dalam keluarga panjenengan itu pernah mengalami sakit seperti misalnya darah tinggi, stroke, gagal ginjal, atau yang lainnya? Alhamdulillah di keluarga saya tidak ada ya yang punya riwayat penyakit yang disebutkan mbaknya tadi. Ya, Alhamdulillah, nggih, Mbak. Semoga nanti ke depannya selalu sehat. Amin. Di dalam keluarga sendiri, apakah ada yang sedang hamil? Tidak ada mbak. Untuk masalah sosial sendiri, di sini ada pekerjaan. Di dalam anggota keluarga panjenengan itu, apakah ada yang sedang dalam masa PHK atau kehilangan harga benda, atau juga bisa mengalami perekonomian yang kurang, gitu, Mbak? Tidak ada mbak. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Untuk di dalam anggota keluarga sendiri, apakah ada yang sedang mengalami fase kehilangan, Ge? Misalnya ibu jenengan kehilangan nenek atau anggota keluarga lain, atau sedang mengalami KDRT. Alhamdulillah juga tidak ada mbak. Oke, Alhamdulillah, Ge, Mbak. Oh, selanjutnya untuk konflik sendiri atau permasalahan dalam keluarga yang lain, apakah ada, Ge, Mbak? Tidak ada mbak. Oke. Baik, Mbak, berikutnya untuk kekhawatiran, apakah pernah nggih mengalami rasa khawatir yang berlebih? Nggak ada mbak. Oke, Alhamdulillah. Untuk anggota Iya mbak. keluarga sendiri, apakah ada yang sedang mengalami sedih yang berkepanjangan nggih, Mbak? Seperti menangis, murung di kamar. Alhamdulillah nggak ada mbak. Di dalam anggota keluarga jenengan sendiri, apakah ada yang mengalami kemampuan hidup sehari-harinya berkurang, gitu, Mbak? Oh nggak ada mbak. Lalu apakah jenengan sendiri atau anggota lain pernah mengalami penurunan motivasi untuk melakukan kegiatan seperti bekerja sehari-hari itu apakah jenengan pernah mengalami penurunan? Alhamdulillah saya dan keluarga tidak ada yang mengalami mbak. Baik, berikutnya untuk anggota keluarga sendiri apakah ada yang marah-marah tidak jelas Mbak tanpa sebab seperti tiba-tiba eh, mengomel atau membanting barang seperti itu? Tidak ada mbak. Baik, Mbak Iin. Berikutnya di dalam anggota keluarga, apakah ada yang mengalami berbicara sendiri atau tertawa sendiri nggih? Tidak ada mbak. Apakah panjenengan atau anggota yang lain ada yang suka menyendiri atau mengurus diri sendiri di kamar? Oh tidak ada mbak. Untuk berikutnya sendiri, di dalam anggota keluarga jenengan, apakah ada anggota yang tidak mau bergaul dengan anggota keluarga lain, seperti contohnya misalnya panjenengan tidak mau berkumpul dengan adiknya atau tidak mau berkumpul dengan tetangga. Oh alhamdulillah tidak ada mbak. Baik, Mbak, untuk pertanyaan berikutnya, ini mengenai kebersihan diri pada keluarga. Untuk keluarga sendiri, apakah ada yang tidak memperhatikan kebersihan diri nggak, Mbak? Contohnya seperti kebersihan diri dalam mandi, dalam berias, ataupun mungkin keadaan rambut yang kotor, begitu nih, Mbak. Alhamdulillah tidak ada mbak. Kami sekeluarga alhamdulillahnya sangat menjaga kebersihan. Oke. Baik, Mbak, untuk anggota keluarga sendiri, apakah ada nggak yang mungkin merasa ingin bunuh diri karena mungkin ada permasalahan di dalam keluarga, ngoten? Alhamdulillah tidak ada mbak. Oke. Alhamdulillah, wawancaranya sampun selesai. Mungkin di sini dapat saya simpulkan, ya, Mbak, di mana tidak terdapat
permasalahan pada fisik di dalam anggota keluarga panjenengan, tidak ada yang mengalami sakit, dan juga tidak ada yang dalam kondisi hamil. Untuk masalah sosialnya sendiri juga alhamdulillah nggih, Mbak, normal, tidak ada yang mengalami fase kehilangan, dan juga tidak mengalami KDRT dalam keluarga. Untuk masalah mental sendiri seperti khawatir dan galau juga tidak ada di dalam keluarga. Lalu untuk gangguan seperti sedih, kemampuan berkurang dalam hidup sehari-hari itu juga tidak ada. Lalu untuk motivasinya juga alhamdulillah masih tetap terjaga. Di mana di sini dapat eh, disimpulkan bahwa dari hasil wawancara tadi tidak ada keluhan, gitu. Di mana dengan status keluarga panjenengan itu dalam kondisi sehat, tidak ada masalah jiwa dan juga gangguan jiwa. Sebelum menutup wawancara hari ini, bagaimana perasaan panjenengan setelah saya melakukan wawancara gitu? Iya Mbak, di sini saya jadi semakin tahu bagaimana kondisi di dalam keluarga saya. Oke, baik. Baik, Mbak, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti panjenengan bisa menghubungi saya lagi, nggih, jika ada keperluan atau permasalahan lain. Iya Mbak, Baik, iya Mbak, Mbak. sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sami-sami, Mbak.